Oh iya, ketuanya siapa dulu? Semua siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bapak awali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Ini masuk semua atau ada yang absen hari ini? Masuk semua, Pak. Pak. Coba Bapak absen dulu ya. Adelia Cahya, Hadir, Pak. Cynthia Hani, Hadir, Pak. Pina Nafrila, Hadir, Pak. ada Puput Puji, Hadir, Pak. Oksi Saputri. Hadir, Pak. Berarti masuk semua ya hari ini. Iya, Pak. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai sistem pencernaan makanan dan juga alat pencernaan. Sebelumnya udah mempelajari kan bahan ajar yang Bapak berikan tadi malam? Sudah, Pak. Alhamdulillah. Ada yang masih ingat materi pertemuan pertemuan kemarin mengenai apa? Zat-zat makanan ya, Pak? Nah, bagus sekali. Oleh karena itu, pada pertemuan kali ini kita lanjutkan mengenai sistem pencernaan makanan dan alat pencernaan. Ada yang udah tahu apa aja itu sistem pencernaan makanan? Belum ada yang tahu? Katanya udah mempelajari modul. Gimana, Pak? Tadi pertanyaannya, Pak? Mohon diulangi, Pak. Ada yang tidak mengerti dan memahami mengenai sistem pencernaan makanan? Sistem pencernaan itu sendiri itu merupakan organ dalam bagian tubuh yang berfungsi untuk mencerna makanan, mencerna zat-zat gizi dan energi, serta membuang sisa makanan melalui feses. Nah, benar sekali. Dan Bapak di sini akan menjelaskan mengenai pembagian sistem pencernaan makanan. Proses pencernaan makanan pada manusia dapat dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama ada pencernaan mekanik dan yang kedua pencernaan kimiawi. Ada yang tahu pencernaan mekanik? Ada yang paham? Mekanik itu bukannya yang dari menjadi molekul-molekul kecil itu, bukan, Pak? Ya, benar. Tapi di sini pencernaan mekanik adalah sebuah proses pengubahan makanan dari bentuk kasar menjadi bentuk kecil atau halus. Proses ini dilakukan menggunakan gigi. Kemudian yang kedua pencernaan kimiawi. Ada yang udah mengerti apa itu pencernaan kimiawi? Belum ada ya? Pencernaan kimiawi adalah proses perubahan makanan dari zat yang kompleks menjadi zat-zat yang lebih sederhana dengan enzim yang terjadi mulai dari mulut, lambung hingga usus dan yang terakhir keluar melalui anus. Setelah kita membahas tentang sistem pencernaan makanan, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai alat pencernaan. Sebelum Bapak melanjutkan, tolong dicatat ya, nanti kalau ada yang penting-penting sembari membaca bahan ajar dari Bapak. Selanjutnya alat pencernaan. Alat pencernaan makanan dibedakan atas saluran pencernaan dan juga kelenjar pencernaan. Saluran pencernaan makanan merupakan saluran yang menerima makanan dari luar dan mempersiapkannya untuk diserap oleh tubuh dengan jalan proses pencernaan, penguyahan, penelanan, dan pencampuran dengan enzim zat cair yang terbentang mulai dari mulut sampai anus. Kelenjar pencernaan berperan untuk menghasilkan berbagai enzim pencernaan. Enzim-enzim yang dihasilkan oleh kelenjar pencernaan ini dibutuhkan untuk membantu proses pencernaan makanan.
Kelenjar pencernaan terdiri atas kelenjar ludah atau saliva, pankreas, dan hati yang berperan untuk menghasilkan enzim atau getah pencernaan sehingga lebih mudah diserap oleh tubuh. Materi selanjutnya organ-organ pencernaan. Organ-organ pencernaan yang pertama ada mulut. Di dalam mulut terdapat alat-alat yang membantu dalam proses pencernaan, yaitu gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Di dalam rongga mulut, makanan mengalami pencernaan secara mekanik dan kimia. Organ-organ yang terdapat dalam mulut ada gigi, lidah, dan ludah. Di dalam ludah terdapat kelenjar yang ada 3, yakni yang pertama kelenjar parotis, yang kedua kelenjar submandibularis yang terletak di rahang bawah, yang ketiga kelenjar sublingualis yang terletak di bawah lidah. Organ yang kedua yakni kerongkongan. Kerongkongan bentuknya seperti pipa yang panjang, kira-kira panjangnya 25 cm. Pangkalnya adalah di leher, di belakang tenggorokan. Organ yang ketiga yakni lambung. Lambung merupakan saluran pencernaan makanan yang lebar seperti kantung, terletak di bagian atas rongga perut sebelah kiri dan sebagian tertutup oleh hati dan limpa. Makanan yang ditelan terkumpul dalam lambung sehingga makanan menjadi encer seperti bubur. Bagian-bagian lambung yang pertama ada esofagus, kemudian ada otot melintang, otot melingkar, lapisan otot abliculus, lipatan pencernaan, kemudian otot sphincter, duodenum, dan sphincter pylorus. Organ yang keempat yakni hati. Hati adalah alat yang besar terletak di bawah sekat rongga badan sebelah kanan. Pada waktu tertentu, empedu dipompakan ke dalam usus 12 jari melalui pipa empedu. Hati berfungsi sebagai yang pertama menyimpan glikogen, kedua mengubah galaktosa dan fruktosa menjadi glukosa, ketiga gluconeogenis atau pengubahan molekul-molekul lemak, protein, dan laktat menjadi glukosa. Yang keempat membentuk senyawa kimia penting dari hasil perantara metabolisme karbohidrat. Organ pencernaan yang kelima yakni kelenjar pankreas. Kelenjar pankreas adalah sebuah alat yang panjang melintang pada dinding belakang perut dan berjalan ke kiri sampai pada limpa. Saluran pankreas bermuara di dalam usus 12 jari bersama dengan saluran empedu. Sebagian jaringan pada pankreas dapat mengeluarkan getahnya, yaitu insulin. Insulin akan dicurahkan langsung ke dalam darah, oleh karena itu pankreas disebut juga sebagai kelenjar buntu. Organ yang keenam yakni usus halus. Usus halus terdiri atas 3 bagian. Ada yang tahu bagian-bagian dari usus halus? Ada yang tahu belum? Belum, Pak. Oke. Bagian-bagian usus halus yaitu yang pertama ada duodenum atau usus 12 jari, yang kedua jejunum, dan yang ketiga ileum atau usus penyerapan. Panjang usus halus kira-kira 30 cm. Pada duodenum bermuara 2 saluran, yaitu dari pankreas dan kantung empedu sehingga terjadi proses pencernaan secara kimiawi. Selanjutnya yang ketujuh organ dari sistem pencernaan yakni usus besar. Di dalam usus besar sisa-sisa makanan yang tidak dapat dicerna lagi menjadi kental karena airnya diserap kembali oleh dinding usus besar. Sisa makanan tersebut sampai ke dalam poros usus. Perjalanan makanan di dalam usus besar dapat mencapai 4 hingga 5 jam. Namun di usus besar makanan dapat disimpan sampai 24 jam. Dan organ pencernaan yang terakhir yakni anus. Bagian bawah poros usus bermuara pada lubang bubur yang mengeluarkan feses, hasil pembuangan. Gerakan peristaltik dikendalikan oleh otot polos atau otot tak sadar, tetapi pada saat buang air besar, otot sphincter di anus dipengaruhi oleh otot lurik atau otot sadar. Mungkin ini materi pembahasan kita
pada pertemuan kali ini. Baik, setelah Bapak menjelaskan materi panjang lebar tadi, pasti kalian juga pusing kan memahaminya. Oleh karena itu, sekarang kita akan langsung saja ke diskusi kelompok saja. Ketua kelasnya tolong di sini. Ini dibagi 3 kelompok saja biar ketua kelas yang membagi kelompoknya. Masih kurang dong. Sudah? Sudah Pak? Sudah pas apa kurang? Pas. Pas Pak. Cukup. Baiklah, di situ terdapat 2 soal pada lembar diskusi. Silahkan kerjakan yang nomor 1 hari ini sekarang, dan nomor 2 nanti bisa kalian kerjakan di rumah secara berkelompok juga. Silahkan mengerjakan terlebih dahulu. Ini asal mulut kayaknya. Nomor 2 ini kelompok. Nomor 3 ini hati kayaknya. Iya hati. Nomor 4 ini lambung. Nomor 5 ini gimana ya? Gimana anak-anak, udah selesai semua diskusinya? Sudah Pak. Baik. Kepada perwakilan kelompok 1 dipersilahkan untuk menuliskan hasil diskusi pada papan tulis ini dari jawaban nomor 1 sampai nomor 5. Nomor 1 sampai nomor 5 ya Pak? Ya, nomor 1 sampai nomor 5. Nomor 1 mulut. Ya, benar. Nomor 2 kerongkongan. Nomor 3 ini hati. Ya, tepat. Selanjutnya nomor 4. Nomor 4 lambung. Ya, benar. Nomor 5 ini ada di warna hijau ini ya Pak? Berarti ini empedu. Aduh, ya sip. Benar sekali. Ya, terima kasih kepada perwakilan kelompok 1. Berikan aplaus kepada perwakilan kelompok 1. Pulang dong. Selanjutnya perwakilan kelompok 2 untuk menjawab soal nomor 6 sampai nomor 9. Ya Pak. Ya, ada Lia Cahaya. Silakan. Nomor 6 ini pankreas. Ya, benar. Nomor 7 usus besar. Nomor usus halus. Ya, benar sekali. Terakhir. Terakhir anus. Ya. Pak, masih ada, berikan aplaus kepada perwakilan kelompok 2. Baiklah, terima kasih kepada perwakilan dari kelompok 1 dan kelompok 2 yang telah bersedia menjawab ke depan. Pak, untuk yang nomor 2 ini jadi tugas di rumah ya Pak? Ya, nomor 2 itu silahkan kalian kerjakan di rumah secara berkelompok juga. Kemudian dapat kita bahas di pertemuan minggu depan. Baik, cukup. Apakah ada yang ingin bertanya mengenai materi kita hari ini? Apakah cukup? Pak, izin bertanya Pak. Ya, Bina Nafila, dipersilakan. Pak, tadi kan Bapak membahas tentang sistem pencernaan kimiawi ya Pak. Yang tadi Ya. itu kurang jelas Pak, kurang dengar. Boleh diulang lagi nggak Pak penjelasannya? Oh, mengenai pencernaan Iya, kimiawi tadi iya ya? Pak, kimiawi. Oh iya, sebelum Bapak jawab, apa ada teman-teman yang lain yang menjawab pertanyaan dari Vina? Ada yang mencoba menjawab? Tidak ada. Baik, akan Bapak jawab. Tadi Vina bertanya mengenai proses sistem pencernaan makanan pencernaan kimiawi. Sebelumnya akan Bapak jelaskan ulang mengenai sistem pencernaan makanan, bahwasanya pada sistem pencernaan manusia terdapat 2 proses. Yang pertama pencernaan mekanik dan yang kedua pencernaan kimiawi. Langsung saja ke pencernaan kimiawi. Tadi pencernaan kimiawi adalah suatu proses perubahan makanan dari zat yang kompleks
menjadi zat-zat yang lebih sederhana dengan enzim yang terjadi mulai dari mulut, lambung, dan usus. Bagaimana, Tina? Jadi itu perlu bantuan enzim dong ya Pak? Ya, pastinya membutuhkan bantuan enzim. Baik Pak, cukup. Cukup? Baik, terima kasih. Apakah ada yang bertanya lagi, teman-teman yang lain? Sudah cukup Pak? Cukup ya? Ya cukup. Kalau sudah cukup, baiklah, mungkin ini saja pembelajaran kita hari ini. Kita lanjutkan minggu depan mengenai gangguan-gangguan pada sistem pencernaan. Berhubung waktunya juga sudah habis, Bapak cukupkan sampai di sini. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa belajar ya buat pertemuan minggu depan, dan juga itu soalnya jangan lupa dikerjakan yang nama tua tadi. Baik Pak.